Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah nafa'a bihi fidarunya amin ya rabbal alamin. Rabbi sahli sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dz-dhalimina illa khasara. Wal hadina liyah bin Abdul Fadl Asnuri Tuban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang sama, mungkin dengan keadaan yang berbeda, bahwa mulai malam ke-17 kemarin saya coba untuk belajar membalah kitab Ahlal Musyawarah, sebuah kitab karangan dari ulama Nusantara yang berasal dari Senori Tuban. Sahabat-sahabat yang berbahagia, barangkali sahabat sudah mendownload atau mendapatkan kitab Ahlal Musyawarah ini, langsung bisa disimak pada halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'da zalika maradha Brawijaya maradan muzminan qata'ya intiba'a anaju faqullahul kahanatu in annaka la tabra'a min mardika hadza illa bi an tankiha hadzal mar'ati allati ismuha wandan kuning. Sakwise itu diceritakan kemarin ya, bahwa cerita sampai pada Brawijaya. Brawijaya memiliki salah satunya istri dari Raja Cempo yang bernama Mertoningrum. Nah, Raja Cempo punya tiga orang anak, Mertoningrum, kemudian Condrowulan yang menjadi istrinya Syekh Ibrahim Asmorokondi, dan satunya lagi Rojo Bendito yang kemudian menjadi raja di Cempa begitu, atau daerah Kamboja. Ya, sampai berita terakhir kita baca kemarin, yaitu salah satu pernikahan dari Raja Brawijaya adalah menikahi seorang putri Cina. Di sini tidak disebutkan namanya. Kemudian ketika ngandut, ketika hamil usia besar begitu, istrinya diberikan kepada anaknya yang menjadi raja di Palembang yang bernama Aryo Damar. Lah, dahulu ketika seseorang itu mendapatkan atau diberi istri raja, ini merupakan sebuah anugerah, sebuah hal yang luar biasa, sangat disenangi oleh raja-raja kecil waktu itu. Lah, sementara pesan dari Prabu Brawijaya kepada Aryo Damar, jangan kau sentuh dia sampai dia melahirkan begitu. Lah, kemudian putri Cina ini kemudian melahirkan, kemudian diberi nama atau anaknya seorang laki-laki yang tampan itu dengan nama Raden Patah atau Pangeran Jimbun gitu ya. Ini cerita kemarin terakhir. Sementara putri Cina itu kemudian dinikahi oleh Aryo Damar. Jadi ibu tiri kemudian dinikahi oleh Aryo Damar. Itu juga kemudian punya anak lagi ya. Siapa kemarin saya lupa namanya ya. Namanya terakhir Raden Husein ya. Hasil pernikahan dari putri Cina dengan Aryo Damar untuk kemudian melahirkan seorang anak bernama Raden Husein. Nah, ini yang barangkali menjadi berkah bagi Raden Fatah karena diasuh oleh Aryo Damar yang
berasal dari Palembang yang islamisasinya atau proses Islamnya lebih dulu daripada Jawa. Palembang sudah mengenal Islam dari ulama-ulama Timur Tengah, ulama India begitu di sana, sehingga Palembang meskipun secara struktur negara berada di bawah kekuasaan Majapahit yang Buddha begitu, ini di sana tetap menjalankan syariat agama Islam. Jadi Majapahit ini tidak istilahnya di masa Brawijaya ini sudah mulai toleran terhadap ini sudah sana bubuk lagi. Jadi Prabu Brawijaya ini toleran sekali dengan kehidupan beragama ya. Jadi tidak harus mewajibkan semua penduduk di Majapahit untuk beragama Buddha. Kemudian saya baca, "Summa ba'da dzalika maradu Brawijaya maradun muzminan qad iyal abtiba'a alaju faqallahul kahana innaka lan tabru amru min maradika hadza illa bi an tankiha hadhil mar'ah allati ismuha Wandan Kuning." Kemudian ini diceritakan bahwa Prabu Brawijaya ini sakit ya begitu ya, sakit dalam kondisi sakit yang parah gitu. Bahkan semua tabib-tabib kerajaan angkat tangan begitu untuk dapat menyembuhkan Prabu Brawijaya. Bahkan ada seorang tabib menganjurkan kepada Prabu Brawijaya, apabila engkau ingin sembuh begitu, maka engkau harus menikahi seseorang perempuan yang bernama Wandan Kuning ya, Wandan Kuning. Siapa perempuan itu? Wakanat min danaya ra'aya qobihatan syauha'a fakarohatha nafsu Brawijaya, bahwa Wandan Kuning ini merupakan perempuan dengan paras yang jelek, itu tidak cantik ya. Padahal raja-raja Jawa itu inginnya memiliki istri yang cuantik begitu, tetapi karena dengan alasan kesehatan begitu, akhirnya nanti Brawijaya mau menikahi perempuan yang jelek ini agar dia sembuh dari penyakitnya begitu. Walakin roja syifa ya baru bi Brawijaya illa nikahiha, ini falamma nakahaha, maka ketika Brawijaya menikahi, wa madhat salah yalin khuffa maruduhu falam yamdul amdatu yasiratan hatta syufi min marubutihi wa ada kama kana. Setelah 3 hari kemudian, 3 malam kemudian, sakit dari Brawijaya kemudian berangsur-angsur pulih gitu ya, gara-gara lantaran menikahi perempuan yang jelek ini. Tsumma hamalat minhu biwaladin falamma tamat asyhuru hamliha wa dha'at waladan zakaron husnal wajhi fasammahu Brawijaya biraden Bundan Kejawen. Kemudian hasil pernikahan Brawijaya dengan perempuan yang jelek ini ternyata hamil ya, istrinya hamil. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bundan Kejawen gitu. Wa inda dzalika isnasyara Brawijaya bil haya'i min wazroihi wa hasatin dari mamlakatin lima annahu wulida lahu min tilkal mar'ah adani ati al-qubihati asyauha'i fa akhrajaha wa waladaha min daril mamlakah. Karena Brawijaya malu begitu, karena memiliki anak dari dari keluarga yang bukan bangsawan, bukan ningrat, dari istilahnya dari rakyat jelata begitu, meskipun wajahnya
Guanteng itu anaknya, akhirnya dia malu dengan patih-patihnya, dengan menteri-menterinya, dan dengan penggawa yang ada di kerajaan Majapahit. Lantas kemudian Brawijaya mengungsikan atau mengusir istri dan anak-anaknya itu ke suatu tempat begitu. Fa'akhraja wa wada'ahuma inda rajulin minal falahina fi qaryatin yuqalu laha Karang Jambu. Kemudian diletakkan di sebuah daerah, diungsikan, dititipkan kepada seorang petani di sebuah desa dengan nama Karang Jambu. Desanya ini Karang Jambu. Ini kurang tahu nih daerah mana Karang Jambu. Mungkin ya sekitar daerah Jawa Timuran ini. Fa nasyaadzalikal waladu fi tilkal qaryati hatta syabba wa tasamma bilembu petang wasara fi su'il hal wa dhayyaka ma'isyati lama annahu lam yakun lahu kasbun ilal falahati wa istahya minan nas likaunihi qad sara minas safilati wa minar ra'aya wa qad ishtahara bainahum annahum min auladi malikil Brawijaya gitu. Nah, ketika lembu petang ini ya, lembu petang besar gitu, kemudian dia tumbuh kembang menjadi pemuda di desa Karang Jambu begitu, dia tidak memiliki pekerjaan yang layak, pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya, maisyahnya. Lantas dia kerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang petani begitu. Kemudian dengan kehidupan yang sangat rupek begitu, kehidupan yang tidak menentu, akhirnya lembu petang ini malu ya dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, karena dia diketahui adalah seorang anak raja dari Prabu Brawijaya begitu. Wastahya minan nisani kaun qudusur saflati min ra'aya wa qad ishtahara bainahum annahum min auladil malikil Brawijaya ini ya. Fahazana lidzalika wa tafakkara fi amrihim wa hamma qalbuhu fi awdiyatil afkar fa kharaja min tilkal qaryati sa'ihan fil ardi hatta wasala ila jabalin yuqalu lahu Kadiyeng. Ini ya. Kemudian karena dia malu dengan orang-orang, karena dianggap anak buangan Raja Prabu Brawijaya, akhirnya dia kemudian pergi ya dari kampung Karang Jambu itu menuju sebuah gunung atau sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Kadiyeng gitu. Fatakhola hunaka washtaghola biriyadhati mu'adziban biha nafsahu bitaqlil ta'am wa naqsa minal manami rajiyan bidzalika ay yakuna zamamu amri ardin Jawa biyadihi wa tahta tuhrihi wa sultaniyatihi gitu. Nah, kemudian dia topo broto, lembu petang ini istilahnya topo broto di Gunung Kadiyeng ini dengan cara dia mengurangi makan minum, kemudian sedikit tidur begitu, dengan harapan bahwa dengan topo laku, topo broto ini menjadikan dia pemuda yang hebat, yang nantinya mampu menguasai jazirah Jawa dengan kekuasaan dan berada di dalam genggaman tangannya begitu. Falam yabruha muqiman hunaka wa qala alihil amru hatta hatafa bihi hatifun anidhhab min hadzal makan wa talub syaikhan min masyayikh hadzal zaman. Nah, dia ketika topo broto, topo laku di Gunung Kadiyeng ini tidak mendapatkan apa-apa gitu, meskipun sudah puasa di siang hari, tidak makan dan minum, kemudian tidak tidur malam, dengan topo broto lelono laku lelono broto begitu, dia tidak mendapatkan apa-apa, hingga pada suatu ketika lembu peteng ini
Bondan Kejawen kok Lembu Peteng. Raden Bondan Kejawen ini anak raja dari dari rakyat jelata itu mendengar suara tanpa rupa ya, haltifun, yang mengatakan begini, pergilah kamu ke suatu tempat atau ke suatu guru yang begini dan begini. Nah itu lolono laku dari Raden Bondan Kejawen. Faida wajat tahu fashtaghalu bi khidmatihi wa dum ala ta'atihi fakhruja min dzalikal makan nazilan min kunnatil jabal wa sahafil ardi salikan li syi'abi wal hibabi sa'idan ala syawamikhil jibali habitan fil wudyani awa amkinatil aujal jaiban fil biladi wal qura kharijan min hadihi wa dakhilan fi ukhra. Kemudian Bondan Kejawen ini pergi mengikuti suara hatif ini, suara tanpa rupa ini ke suatu tempat, melewati gunung-gunung, melewati bukit, jurang-jurang begitu, untuk mencari guru atau orang tua yang pintar di masanya, begitu, di masa itu, untuk belajar berkhidmah, belajar taat kepada guru yang dimaksud gitu. Qasidan bidzalika ma'aliya syarafi wal izzi bainal anami walam yazal ala tilkal siyahati hatta wasula mahilatin fiha ra'isun yuqalu lahu Kitarub. Dengan sejo, dengan harapan yang penuh ini kemudian Bondan Kejawen begitu ya, dengan istilahnya harapan yang penuh, ingin mulia, ingin digdoyo, ingin ampuh, jaduk dan sebagainya itu, hingga dia kemudian menemukan suatu tempat yang dikepalai oleh Kitarub gitu ya, Kitarub. Wa qala lahu malladzi ja'ak bi'a ilahuna ya ayyuhal fatan. Kemudian Kitarub bertanya kepada Bondan Kejawen, apa yang engkau harapkan datang ke tempat ini, hei pemuda gitu, hei kisana, apa karepmu apa nyampe ke tempat ini? Bondan Kejawen menjawab, jituka ufawwidu nafsi wa amri ilaika qasidan litabarruki bi khidmatika. Aku datang ke sini kepadamu wahai Kitarub, orang tua syekh begitu, hanya untuk tabarruk dan khidmah kepada panjenengan gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ki Jogotarub? Fatabassama Kitarub fanadhara ilahi wa tafarrasa min wajhihi walam hati ainihi anna hadzal fata min abna'il muluki fasalahu an ismihi wa an waladihi wa an walidihi wa baladihi faqala ismi Lembu Peteng wa ana ibnu imra'atan yuqalu lahu Wandan Kuning min qaryatin yuqalu laha Karangjambu begitu. Kemudian Kitarub begitu melihat ada sosok keningratan pada diri Lembu Peteng atau Bondan Kejawen begitu. Dia melihat bahwa dari sorot matanya begitu, bahwa ini masih keturunan Raja Brawijaya begitu. Kemudian ditanya, siapa sih kamu ini sebenarnya, dari mana tempatmu, kemudian dari mana desamu? Kemudian Bondan Kejawen atau Lembu Peteng menjawab bahwa saya adalah Lembu Peteng dari desa Karangjambu dan ibuku bernama Wandan Kuning. Ya, ini jawaban dari siapa tadi? Jawaban dari Lembu Peteng begitu. Fatadzakkara Kitarub anna li Brawijaya imro'atan yuqalu laha Wandan Kuning wa tadzakara majara lahu ma'aha wa annahu akhrajaha wa waladaha ila akhiri ma taqaddama ma taqaddama
zikruhu gitu ya. Kemudian siapa ya? Kitarub mengingat-ingat sebuah kejadian di masa lalu bahwa Prabu Brawijaya ini memiliki seorang istri begitu yang dibuang bersama dengan anaknya gitu. Nah, ini ternyata sudah masyhur ceritanya ya. Istri dari Prabu Brawijaya yang bernama Wandan Kuning gitu. Ini ternyata dibaca oleh istilahnya Kitarub begitu ya. Fafaroha bihi Kitarub farhan syadidan faqala lahu ya bunayya innaka qad qasadta bi hikmati faf'alha bisidqin wa azmin qawiyyin wanwi bidzalika riyadhah linaila ma aradtahu minal mulki wal sultanati gitu. Kemudian Kitarub ini bangga senang begitu dengan kehadiran Lembu Peteng, kehadiran dari Bondan Kejawen begitu. Kemudian berpesan kepada Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, lakukan dengan lakukan keinginanmu dengan jujur, dengan teguh begitu, dengan luhur. Kemudian niati bahwa riyadhah ini untuk memperoleh apa yang kamu inginkan, baik itu memiliki kekuasaan, kemudian memiliki sultaniyah gitu ya, atau kekuasaan begitu. Faqala lahu Lembu Peteng sam'an wa ta'atan wa inna dzalika liman ghayati maqsudi wa muntaha amali wa inna qabulaka li khidmati liman a'dhama sa'adati qasidan bidzalika barakatan da'aika. Kemudian Lembu Peteng menjawab kepada siapa tadi, Kitarub begitu, sam'an wa ta'atan, saya mendengarkan dan taat dengan apa yang engkau perintahkan kepadaku, karena niatku adalah untuk mendatangimu adalah untuk khidmat gitu ya. Kemudian mengagungkan panjenengan untuk mendapatkan barokah. Nah, gitu. Falam yazal Lembu Peteng yakhdumahu lailan wa naharon walam tanqati'a riyadatuhu ma'atil kal hidmati fa'ajaba Kitarub min ta'atihi walizawami khidmatihi wa ahabbahu hubban syadidan. Falam yazal mongko ora lebar-lebar Lembu Peteng, maka always Lembu Peteng selalu berkhidmah kepada Kitarub baik malam maupun siang. Kemudian dia tidak putus juga untuk berriyadhah dengan khidmahnya itu. Nah, ini yang mengakibatkan Kitarub begitu ya, gawok, heran gitu, gumun dari ketaatan dari Lembu Peteng. Kemudian berkat berkat khidmahnya Lembu Peteng ini membuat Kitarub ini senang terhadap Lembu Peteng, sehingga dia dengan cinta yang sangat ya, dengan hubban syadidan. Faqala lahu ya bunayya hallaka fi an uzawwijuka bi banatai allati ismuha Nawangsih. Kemudian berkata sapa Kitarub kepada Lembu Peteng begitu, anakku begitu, apakah kamu mau kunikahkan dengan anakku gitu ya, yang cantik namanya Nawangsih begitu. Nah, ini kebiasaan santri-santri kalau khidmah kepada kiai yang begitu tulus, begitu tinggi begitu, akhirnya memperoleh ilmu yang berasal dari gurunya itu, sehingga gurunya ketika memiliki seorang anak perempuan itu sampai dikasihkan kepada santri-santrinya ini ya. Ya, inilah yang barangkali ditiru oleh beberapa sahabat-sahabat kita ya yang ada di dunia Facebook, barangkali ngaji di situ di tempat Pak Yai, akhirnya diambil mantu begitu ya. Ini kalau nggak salah ini contoh adalah Anas Ubaningrum, kemudian siapa lagi ya contohnya ya, contoh yang misalnya
siapa itu yang di Lirboyo itu, putra dari Yai Bulawang itu, ini berkhidmah di pesantren Lirboyo, kemudian juga diambil menantu begitu. Dan alhamdulillah saya juga begitu khidmah kepada kiai saya, ternyata saya tidak diambil menantu karena memang saya tidak bisa mengaji ya. Kalau seandainya saya bisa mengaji, mungkin saya diambil menantu. Tapi permasalahannya kiai saya tidak punya anak perempuan, jadi ya saya tidak jadi menantunya seorang kiai. Tapi saya cukup bangga bahwa saya menjadi anak seorang nelayan. Ini yang membuat kebanggaan saya tersendiri ya. Saya menjadi berprofesi yang sekarang ini sebagai seorang guru, tetapi saya tetap bangga bahwa saya adalah seorang anak nelayan gitu ya. Ini siapa tadi Kitarop begitu melihat kesungguhan dari Lembu Petang, khidmah kepada dirinya begitu, akhirnya dia menawarkan untuk menikahkan kepada anaknya yang bernama Nawang Sih begitu. Fakola Lembu Petang sam'an wa ta'atan wa hubban wa karumatan. Jadi Lembu Petang mendapat tawaran dinikahkan dengan anaknya Kitarop begitu, akhirnya dia sam'an wa ta'atan, nggih kula purun saya mau dinikahkan dengan anak jenengan gitu. Wah, seneng banget, suka sekali dinikahkan dengan Nawang Sih. Mungkin ada benih-benih cinta ya, benih-benih cinta gitu. Hadza makana min amri Lembu Petang. Ini cerita dari cerita tentang Lembu Petang begitu. Wahakada yang bagi yakunal fata aliyal himmati. Berangkat dari cerita ini yang bagi seharusnya seorang pemuda itu memiliki sejuk atau keinginan yang tinggi. Nah, ini sebuah konklusi dari Mbah Abu Fadl sang mu'alif hadil kitab. Hendaknya seorang pemuda meskipun diceritakan dari Lembu Petang yang berasal dari, meskipun anaknya raja dari keturunan yang bukan ningrat karena ibunya adalah rakyat jelata begitu, hingga akhirnya dia dibuang ke sebuah daerah sebuah desa namanya Karangjambu begitu, tidak menjadikan dirinya putus asa. Dia tetap semangat, dia punya keinginan supaya dia mampu memiliki istilahnya darah kebangsawanan, untuk merebut kembali darah kebangsawanan gitu ya, dengan cara riyadhah gitu ya, riyadhah siang dan malam begitu, dengan penuh siang dilakukan dengan tidak makan, kurangi makan. Kalau sekarang mungkin istilahnya puasa ya, kalau dahulu tidak mengurangi makan, kemudian kalau malam juga tidak tidur, hingga akhirnya bertemu dengan seorang guru namanya Kitarop, hingga akhirnya dia dinikahkan dengan anak Kitarop gitu ya. Gitu ya. Wa kata yang ayakun al-fata aliyal himmati tarikan litaladduti bi asyrabati wal it'amati wan naumi ala furushina imatin taliban lil mu'ali mujtahidan fit talabi fil ayyam wal layali idla ajru ala qadri ta'abub wal ma'ali bi qadri kadhi tuktasabu. Inilah akhirnya dengan semangat yang penuh, punya harapan untuk bangkit, akhirnya Lembu Petang menjadi ini harapan yang bagi seharusnya seorang pemuda itu istilahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur. Idzil fata ini ya, salah satu contoh dalam nazuman Imriti ya, kalau nggak salah ya, Imriti atau Alfiyah Imriti. Idzil fata hasbatin qadir rufi wa kullu ma lam yataqid la yang tafi. Idzil fata hasbatin qadir rufi, ketika seorang pemuda punya iktikad, maka dia akan diangkat derajatnya, punya harapan, punya keinginan yang tinggi, dia akan diangkat derajatnya. Idzil fatah hasbati qatihi rufi wa kullu malam ya'taqid la yang tafi. Ketika seorang pemuda itu tidak beriktikad, tidak punya harapan yang tinggi, maka dia juga tidak akan diangkat derajatnya. Maka benar apa yang dilakukan oleh Soekarno ya, sang proklamator RI kita, begitu, berikan saya 10 orang pemuda,
maka dengan 10 pemuda itu akan aku guncang dunia, begitulah. Dengan pemuda-pemuda itulah kira-kira dunia akan Lah, gunanya apa orang-orang kalau tua gitu, sama halnya seperti dorong mobil mogok gitu. Tapi kalau pemuda-pemuda ini harapan-harapan. Sekarang banyak ormas-ormas kepemudaan, ormas-ormas keagamaan yang berbasis pemuda. Ini kira-kira kalau menjadi harapan masa depan ini sangat luar biasa sekali. Misalkan kalau di NU, ormas kepemudaan misalkan GP Ansor, ormas kepemudiannya misalkan si Fatayat begitu. Kalau di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah begitu ya. Dan banyak kalau di mana di Golkar kalau nggak salah ya, pemuda Pancasila itu ya, banyak ormas-ormas pemuda. Nah, pemuda-pemuda inilah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, harusnya punya cita-cita yang luhur untuk membangun bangsanya sehingga bangsanya menjadi bangsa yang hebat itu. Ke depan dengan pemuda-pemuda inilah saya yakin bangsa kita, bangsa Indonesia akan bisa dibangun begitu. Baik hadirin sekalian, saya teruskan membaca wallahu a'lam, Allah yang mengetahui cerita yang sebenarnya. Wa fi dzata yaumin, pada suatu ketika, pada suatu mongso gitu, tahaddatsa Brawijaya wa zaujatuhu mertoning rom fa akhbarat annalaha ukhtan ismuha Condro Wulan kanat fi husni min ajaibiz zaman wa fi mithliha. Pada suatu masa ini berduaan ya antara Prabu Brawijaya dengan istrinya yang bernama Condro Mertoningrum begitu. Mertoningrum ini adalah anak dari Putri Cempa ya, anak pertama dari Putri Cempa. Bahwa Mertoningrum ini cerita kepada Brawijaya, Mas, saya itu punya saudara cewek cantik yang jadi pembicaraan di sepanjang zaman gitu. Namanya Condro Wulan. Dia cantik sekali ini. Nah, kemudian falama sami'a Brawijaya makolat hu fi ukhtiha ahabbu allau kanat zaujatan lahu ma'a ukhtiha. Jadi ketika diceritai seperti itu, Brawijaya diceritai oleh Mertoningrum istrinya dengan saudara perempuannya yang cantik begitu, akhirnya apa? Brawijaya pengen memperistri adiknya itu, memperistri Condro Wulan gitu. Nah ini kurang tahu nih Raja Brawijaya ini Brawijaya ini apa ya, istrinya kalau nggak salah hampir 100-an ya. Begitu lihat wanita cantik langsung beristri ya. Barangkali ini adalah model politik politik kekuasaan ya. Dengan cara pernikahan ini dahulu kerajaan itu kalau tidak dengan cara perang, itu dengan cara persahabatan atau hubungan darah gitu. Salah satunya adalah dengan pernikahan. Dengan adanya pernikahan akhirnya dua kerajaan bisa lebur, tidak terjadi peperangan begitu. Ini yang dilakukan Brawijaya. Jadi menikahi kerajaan sana, kerajaan sini gitu ya. Nah, salah satunya kerajaan Cempa. Cempa ini berada di daerah Vietnam. Nah, Mertoningrum itu sudah jadi istrinya, anak Raja Cempa. Kemudian begitu cerita kalau dia punya adik cantik namanya Condro Wulan, Brawijaya ingin menikahi lagi gitu. Lantas bagaimana kisah selanjutnya gitu? Fada'a, kemudian wazirahu, kemudian Brawijaya memerintahkan patihnya alladzi ismuhu Aryabah, memerintahkan patihnya yang bernama Arya Bungah. Arya Bungah, kita kenal Arya Bungah kalau dalam literasi ya, bukan. Kalau di sini tulisannya Arya Ba'ah. Wa huwa aidzon aminuhu. Dia langsung nggih sendika dawuh Gusti gitu ya. Begitu diperintah Brawijaya langsung sendika dawuh begitu. Falama masalah baina yadihi faqallahu inni mursiluka ila maliki Cempo fa idza cita ilaihi faqallahu inni rasulu mulki Brawijaya ilaika liyukhbiruka bi annahu ahabba an takuna natuka
Sayyidah Condrowulan zaujatahu. Jadi nanti ya sampaikan kepada Ratu Cempo bahwa saya ingin memperistri apa istilahnya Dewi Condrowulan gitu ya, untuk menjadi istri selirku begitu. Ini sampaikan kepada Raja Cempa. Walidha ahabba an tab'atha ilai faqala Arya Ba'ah sam'an wa ta'atan fawadda'a Malika Brawijaya wa sarqa sidan balada Cempo wa inda dzalika insyada lisanul hal mutarajiman bilisanil maqal. Kemudian Arya Bungah ini pamit kepada Brawijaya untuk pergi ke Cempo begitu. Kemudian dalam keadaan ini diceritakan dalam sebuah syair ya, syair. Nah, ini pakai bahasa apa ya? Kharajtu walam akhrus linani hawaiji walakin la yamtak walam yabtaghi ridhakal mu'ammala walaulahu lam akun binafsi mukhatiron bijaubi kifaron wa biharon mughalghila. Ini kalau dinyanyikan seperti itu, tapi kurang tahu lagu yang pas itu lagu apa gitu. Ternyata perjalanan Arya Bungah ke negara Cempo ini dengan mengendarai kapal begitu, dia diliputi rasa yang galau begitu, bahwa kehadirannya di sana ini dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, tetapi karena takzim, karena taat kepada Prabu Brawijaya, akhirnya dia juga berangkat juga ke sana begitu. Walam yazal sa'iron hatta wasala baladi Cempo. Falamma dakhala fihi sami'a anna mulka Cempo qad mata wa maliku ba'dahu ibnahu Cengkoro kama taqaddama dzikruhu. Ternyata begitu siapa tadi? Arya Bungah sampai ke negara Cempa, ternyata Raja Cempa ini sudah meninggal begitu. Kemudian yang menggantikannya adalah Raden Cengkoro atau adik dari Mertoningrum ya, sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya. Ini yang memerintah negara Cempa begitu. Wa ana ibnatahu Condrowulan qad tazawwajaha rajulun ismuhu Ibrahim Asmoro al-Asmoro wa qad waladat minhu salasata auladin falzatamma bidzalika Arya Bungah wastash'ara bi khaybatin sa'ihi wa adama khusuli arabihi. Begitu nyampe di Cempo, ternyata tujuannya untuk mengabarkan kepada Raja Cempa bahwa Prabu Brawijaya ingin mempersunting Condrowulan gagal. Karena apa? Pertama, Raja Cempa meninggal dan digantikan anaknya yang bernama Raden Cengkoro. Kedua, ternyata Dewi Condrowulan yang ingin dipersunting oleh Ratu Brawijaya ternyata sudah punya 3 anak dan diperisti oleh Raden Ibrahim Asmoro Kondi begitu ya. Ini akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk mengutarakan bahwa dia ke sana ingin mempersunting atau ingin mempersunting Raja Brawijaya terhadap Condrowulan begitu. Falamma dakhala ala mulki Cengkoro salahu ala malikin Cengkoro salahu anismihi wa an baladihi wa an hajatihi. Faqala ayyuhal malik inni rajulun min ahli Jawa wa ismi Arya Bungah. Cituka rusulan ilaika min malikil a'dhami Brawijaya wa muballighan ilaika salamatu wa salamu zaujatihi ukhtika Martoningrum wa muazziyan laka bi afikal qarib al ahda bil wafat wa annahu
limusamihun laka fima istahaqal adlu indahu min innaka lan tukhbiru bi wafati abika min rajulin min Kalkuta wafada ilai. Begitu sampai di kerajaan Cempa, kemudian Arya Bunga ketemu dengan Prabu Cengkoro, pengganti dari raja yang telah wafat itu. Karena mendengar bahwa Prabu meninggal, akhirnya beliau menyampaikan salam bahwa saya adalah utusan dari Prabu Brawijaya dan juga saudaramu Mertoningrum, begitu, bahwa saya mendengar dari seorang rajul dari Kalkuta ini mana ya? Kalkuta ini kalau enggak New Delhi ya, India, bahwa Prabu Cempo telah meninggal. Akhirnya Prabu Brawijaya menyampaikan berbelasungkawa atas meninggalnya Prabu Cempo gitu ya. Kenapa kok tidak ngabari gitu ya meninggalnya Prabu Cempo gitu. Ini yang jadi pertanyaan Arya Bunga kepada Raden Cengkoro gitu. Kemudian apa yang dijawab oleh Faqalahu al-Malikul Cengkoro? Kemudian Malik Ratu Cengkoro menjawab pada Arya Bunga, innamalan lam ukhbiru akhil Malikil A'zami Brawijaya biwafati abi ikhtiqaran li nafsi wa qultu fi nafsi idza akhbartuhu biha fala'allahu yaghdabu alayya idlam ukhbiruhu qablaha hina maradihi. Saya berkecil hati untuk menyampaikan berita ini kepada saudaraku Prabu Brawijaya, karena kalau saya sampaikan bahwa Ratu Cempo meninggal, ini beliau akan marah gitu, Prabu Brawijaya akan marah. Karena apa? Saya tidak menyampaikan sebelumnya ketika Prabu Cempo masih sakit itu, enggak, tiba-tiba kok mengabari kalau Prabu Cempo meninggal gitu ya. Ini nggak berani ya. Berkecil hati, nggak berani untuk menyampaikan kabar tentang meninggalnya Ratu Cempo begitu. Summa khala'ahu khil'atan saniyatan wa akrumahu karomatan tamatan walam yukhbiru Arya Bunga al-Maliku Cengkoro bima arsala ilahi Brawijaya li ajlihi wa innama tasanna'a bima akhbirahu bihi wa tahaqqaqat annaha min ingda akhiha sohat wa waqa'at maghsyian 'alaiha fa faza ahlul bait. Saya loncat. Wa inna ma tasanna'a bima akhbirahu bihi min indi nafsihi. Kemudian Arya Bunga dijamu dengan jamu-jamuan yang istimewa begitu ya. Arya Bunga dijamu dengan jamuan yang istimewa. Kemudian istilahnya, Raden Cengkoro atau Prabu Cengkoro meminta kepada Arya Bunga untuk tidak menceritakan meninggalnya ini kepada saudaranya Mertoningrum atau istri Prabu Brawijaya, tapi sampaikan kepada Brawijaya bahwa Prabu Cempo telah meninggal gitu. Falama aradar ruju'u wa in surafa qala lahul maliku inni bu'ithu ma'aka hadas suwar wa hadhil qaladati. Ketika ingin pulang gitu ya dan hendak pamitan kepada Ratu Cengkoro, Raden Cengkoro mengutus kepada atau memberikan sesuatu kepada
Arya Bunga untuk memberikan gelang dan kalung begitu ila ukhti Martoningrum zaujati Maliki Brawijaya fa'adihima ilaiha fawadda al-maliku wang sorofa fasaro hatta wasol ila Majapahit. Jadi Raden Cengkoro ini apa ya istilahnya, ketika Arya Bunga mau pulang ke Majapahit, mau pulang ke Jawa begitu, diberi oleh-oleh oleh Raden Cengkoro atau Prabu Cempo yang menggantikan bapaknya yang wafat dengan sebuah gelang dan kalung, yaitu untuk diberikan kepada saudaranya atau istri dari Prabu Brawijaya yang bernama Martoningrum. Wadakhala alal Maliki Brawijaya falamma mathala baina yadayhi faqala lahu inni safartu wa wasaltu ila baladi Cempo ada alima yajibu alayya min khidmatil maliki walakin qad khaba sa'i wa dha'a jahdi bi adami khusli ma aradahu maliku wa dzalika li anna batati mulki Cempo allati ismuha Candrawulan qad tazawwajaha rajulun ja'a minal arabi ismuhu Ibrahim al-Asmara wa qad wulida laha minhu thalathata aulad. Kemudian ketika pulang ke Majapahit, Arya Bunga menceritakan tentang perjalanannya di negara Cempa, bahwa perjalanan Cempa ini semacam sia-sia saja, gitu ya, sia-sia berjalan ke negara Cempa. Ternyata bahwa Dewi Candrawulan yang diinginkan sebagai istrinya Prabu Brawijaya telah dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Syekh Ibrahim Asmara Kondi dan memiliki 3 orang putra begitu. Wa anna malika Cempa qad tawaffiya wa qad madat min wafatihi ayyamun qalilatin hina qudumi ila baladi Cempo wa malakun ba'dahu ibnuhu al-maliku Cengkoro. Dan tidak lama atau sebelum kedatangan saya ke situ, Jeng Prabu Brawijaya. Nah, ini cerita Arya Bunga kepada Prabu Brawijaya ya, bahwa Ratu Cempa telah meninggal begitu ya. Ratu Cempa telah meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Cengkoro. Wa hadhihi risalatun minhu ila ukhti Sayyidah Martoningrum wa huwa suwarun wa qolatatun. Dan ini ini oleh-oleh yang diberikan oleh Raden Cengkoro kepada saudaranya Sayyidah Martoningrum, yaitu istri jenengan Jeng Prabu begitu. Faqala lahu Maliku Brawijaya idhabihima ilaiha wa atihima ilaiha binafsika wa la tukhbirhu wa la takhbirha bimauti abiha bi anni khashitu an takuna mashghulatan bil hammi wal hazani idza sami'at minka dzalik. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan Arya Bunga untuk memberikan oleh-oleh itu langsung kepada istrinya, yaitu Martoningrum. Tapi ada tapinya, pesan dari Prabu Brawijaya, jangan kau sampaikan bahwa ayahandanya telah meninggal begitu. Cukup berikan oleh-olehnya saja begitu. Fadakhala Arya baita Maliki Brawijaya walaqa Sayyidah Martoningrum fanawalaha tilkar risalah. Kemudian Arya Bunga masuk ke rumah Brawijaya dan menemui Sayyidah Martoningrum, kemudian memberikan oleh-olehnya. Falamma qabadatha wa tahaqqaqat anha min indi akhiha sahat wa waqa'at maghshiyan 'alaiha fawaza'a 'anil baiti min siyahiha wa bukaiha wa waqifuha 'alal buka wa dajju dujjatan 'azimatan falamma sami'a Brawijaya dzalika dakhala fil baiti
Wadmir fi nafsihi syarron li Arya Bungah li dzannihi anna dzalika anna makana bisababi annahu akhbaroha bi wafati abiha. Gitu ya. Begitu risalah atau oleh-oleh ini diberikan kepada Dewi Martoningrum, kemudian Dewi Martoningrum memastikan bahwa ini ada dari saudaranya, kemudian Dewi Martoningrum ini kemudian pingsan, nangis sejadi-jadinya gitu ya. Akhirnya seluruh penghuni rumah begitu bingung ya, kenapa Dewi Martoningrum berteriak-teriak begitu ya. Dengan adanya atau dengan mendapatkan oleh-oleh itu, kemudian para dayang-dayang mencoba untuk para dayang-dayang mencoba untuk agar Dewi Martoningrum ini reda ya, sedihnya reda gitu. Kemudian mendengar ribut-ribut itu Prabu Brawijaya datang. Prabu Brawijaya datang gitu ya. Ini pasti gara-gara menyangka bahwa Arya Bungah ini menceritakan kalau ayahnya Martoningrum meninggal gitu. Kemudian faqala laha Brawijaya lima sikhti wa bakaiti wa zarabti bi nafsikal ardu. Qalat innama abki li wafati abi. Qala wa man baroki biha walam yatina kitabun wala rasulun mimman kana indahu bidzalika. Faqalat inna abi qad ahida ilayya bi annahu sayusi biba'thi hadha suwar wa hadhil qalatati ilayya idza mata wa hum qad bu'itha bihima ilayya falidha araftu annahu qad mata hadha makana min amri Brawijaya wa Sayyidatu Martoningrum. Awalnya Prabu Brawijaya mengira bahwa Arya Bungah itu menceritakan kematian dari ayah Martoningrum, tapi kemudian sebelum menduga-duga atau langsung istilahnya menyangka bahwa Arya Bungah menceritakan itu, kemudian Prabu Brawijaya bertanya langsung kepada Martoningrum, kenapa kamu jerit-jerit, kamu nangis gitu, kamu mukul-mukuli bumi gitu. Ternyata dahulu ini jawab dari Martoningrum, dahulu Kanjeng Prabu, ya, saya pakai suara Jawa biar bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dahulu Kanjeng Prabu, ayah pernah bercerita kepadaku bahwa ketika saya diberi oleh kalung dan gelang ini, maka ayahku meninggal. Ternyata ada utusan yang datang kepadaku memberikan kalung dan gelang ini. Ini berarti bahwa ayahku meninggal. Oh, berarti ini toh yang membuat kamu nangis. Saya kira ada seseorang yang ngabari, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada surat, nggak ada utusan begitu kok. Wah, jadi pura-pura nggak tahu Brawijaya ini ya. Alasan rojo ini. Barangkali ceritanya sampai itu dulu. Besok insya Allah kita akan sambung kembali cerita selanjutnya ya. Ini masih cerita ketika berada di mana? Masih berada di Mojopahit itu. Masih Brawijaya masih hidup dan masih menceritakan tentang seputar kehidupan Brawijaya begitu. Mudah-mudahan bacaan balah kitab Ahlul Musammarah yang singkat ini bisa membuka wacana tentang kajian histori ya, tentang babat tanah Jawa yang ditulis oleh ulama Nusantara Mbah Habib Fadl dari Senori Tuban ini. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.